Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lektur Kementerian Agama Republik Indonesia bersama saya Deni Fitria. Dan di ruang podcast kita episode ini, saya mengajak Bapak Nurman yang akan berbincang tentang pemikiran dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dan bersama beliau kita akan membahas tentang personality dan juga kiprah Kiai Haji Saifuddin Zuhri di Indonesia, dan juga saya dengar beliau juga berkiprah di dunia internasional ya Pak ya. Nah, sebenarnya siapa sih sosok Saifuddin Zuhri ini sebenarnya Pak? Jadi Kiai Saifuddin Zuhri ini mantan Menteri Agama pada tahun 1962 sampai 1967. Oke. Dan kemudian dalam perkembangannya ada salah satu putra bungsu beliau juga menjadi menteri juga, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Karena ini baru satu Menteri Agama yang juga anaknya menjadi menteri Agama. Kalau lihat dari latar belakang Kiai Saifuddin Zuhri, beliau itu ya kesebut wong cilik gitu ya, walaupun keturunan ningrat priai tetapi juga nyantri. Tapi orang tua beliau di Muhammad Zuhri itu ya tergolong petani dan juga pengusaha delman, dari rakyat kecil. Berasalnya dari Beliau dari Kauman Sukaraja, Banyumas. Jadi beliau berangkat dari sebuah desa kecil, dan di sana memang kultur pesantrennya sangat kuat. Tetapi pada masa itu Kiai Saifuddin Zuhri lahir tahun 1819 di desa itu. Jadi di sana sudah kental dengan pendidikan pesantrennya dan juga madrasah. Beliau pada mulanya sekolah hanya di sekolah rakyat. Kemudian yang umumnya pelajaran umum ya. Siangnya dimulai sekitar jam 2 beliau sekolah madrasah. Berarti intinya sudah lekat hidup beragama sejak dini ya, sejak belia ya. Oke. Lalu setelah itu di latarnya tadi pendidikan masa kecilnya, beliau kemudian ke Solo. Solo Surakarta. Oh, Solo Surakarta. Ya. Oke. Jadi beliau banyak bersinggungan bukan hanya dengan, kan beliau dari kalangan Nahdlatul Ulama juga dengan ormas lain, juga bahkan bergaul dengan penganut agama lain. Jadi supel beliau tuh. Berarti open mind lah ya terhadap agama lain dan kepercayaan dan saling menghargai lah. Sehingga kurang lebih beliau usia 19 tahun itu sudah menjadi Ketua Ansor Jawa Tengah bagian selatan. Dan kemudian juga beliau itu belajar otodidak hingga piawai dalam menulis, dalam membuat reportase, jadi menjadi wartawan gitu. Memang ini juga berdasar dari ibunya. Jadi ibunya itu waktu beliau masih di pendidikan tingkat dasar itu, ibunya bilang ke Kiai Saifuddin bahwa harus mampu menyerap ilmu dari berbagai ulama, sehingga pada perkembangannya bukan hanya ulama saja kan, karena tingkat keingin-tahunya tinggi, berbagai informasi beliau dapatkan baca, dari lapisan masyarakat dan juga dari lapisan keragaman agama dan budaya barangkali ya. Iya. Nah, lalu pemikiran apa yang menarik dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini yang pantas diteladani khususnya bagi generasi muda nih Pak? Iya. Jadi yang di antara yang pantas menjadi suri tauladan bagi generasi sekarang, beliau kan latar dari masyarakat kecil tapi pantang menyerah kan. Hingga karir puncaknya bisa menjadi secara akademik menjadi profesor, kemudian secara birokrasi menjadi menteri agama. Nah, yang menariknya beliau berbagai pengalaman itu tetap membawa spirit pesantren. Karena itu dari kurang lebih ini berdasarkan inventarisasi yang karya ulama yang dilakukan Puslitbang LKKMO, itu baru diperoleh 12 karya beliau dari Yayasan Saifuddin Zuhri. Jadi sangat kental sekali dengan nuansa pesantrennya. Karena itu beliau membuat karya berjudul Guruku Orang-orang dari Pesantren. Jadi buku ini berkisah autobiografi dikemas dalam bentuk novel gitu ya. Perjalanan beliau sejak di kampung hingga menghadapi penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, menghadapi PKI gitu, hingga beliau menduduki jabatan anggota DPR. Berarti dalam memang buku
guruku orang-orang dari pesantren. Ya, menjadi sosok Kiai Haji Saifuddin Zuhri pada masa itu mungkin tidak gampang karena dunia politik Indonesia itu belum merdeka juga, udah merdeka ya. Maksudnya pada beliau sedang meraih impian beliau untuk menjadi orang besar ya, katakanlah orang berpendidikan, tidak hanya pendidikan agama tapi juga pendidikan secara intelektual. Beliau itu berada di zaman yang susah juga ya. Iya. karena tadi menghadapi penjajahan Jepang misalnya, itu kan di antara dikisahkan dalam buku itu ya, guruku orang-orang dari pesantren itu. Saking tertariknya orang Jepang kan di situ dikisahkan. Artinya buat orang Jepang itu kan salah satu sumber leluhur mereka ketika berkiprah di sini. Karena itu buku guruku orang-orang dari pesantren itu diterjemahkan ke bahasa Jepang. Dan bahkan sudah disebar ke 100 perpustakaan di universitas di Jepang. Artinya kan ini orang Jepang saja begitu tertarik, mengapresiasi, bahkan menerjemahkan, menyebarkan di 100 perpustakaan. Kita tidak tahu sejauh mana kepedulian generasi milenial kita terhadap tokoh-tokoh bangsa, apalagi tokoh-tokoh agama ya. Atau berjasa gitu. Karena tadi tantangan kayak sendiri, zaman Jepang misalnya kan dulu ada umat Islam itu setiap jam 7 pagi harus melakukan saikere ya, menghadap Jepang untuk sebagai bentuk penyembahan. Tapi kan dengan perlawanan ulama itu bisa dihentikan. Itu kan zaman Jepang, belum lagi zaman Belanda, belum lagi zaman PKI. Nah yang menarik ketika zaman PKI itu kan, jadi Saifuddin Zuhri itu bisa beradu mulut dengan Aidit. Nah, misalnya jadi waktu itu tahun 54 sebelum pemilu 1955 itu kan berdekatan tempat duduknya. Jadi Aidit itu ingin lambang-lambang kontestan pemilu itu kotak PKI itu ditulis PKI dan yang tidak memilih. Berarti kan yang tidak memilih suaranya ke PKI kan. Karena itu ditentang oleh Saifuddin Zuhri. Kata beliau itu berarti pengelabuan suara rakyat. Kan? Pengelabuan. Kemudian kata Aidit, kalau gitu Anda lakukan juga, tulis kotak NU dan seluruh umat Islam. Nah ditolak kan, kalau gitu saya kan sama dengan Anda melakukan pengelabuan juga. Akhirnya jadi argumen beliau berhasil meyakinkan yang lain hingga tidak ditulis PKI dan seluruh yang tidak memilih. Jadi sebenarnya gambar-gambar yang kita lihat itu tahun 54 kan. Kemudian juga beliau misalnya waktu itu ada kasus pesta makan daging tikus oleh orang-orang PKI. Itu tahun berapa? Ya kira-kira sebelum 65 kan beliau menjadi Menteri Agama itu dari tahun 62 sampai 67 kan. Kemudian jadi pesta makan daging tikus itu rupanya disampaikan oleh Aidit dalam forum itu, seolah-olah nyinyir kan dalam forum DPR itu, kata Aidit, bagaimana itu hukum rakyat yang memakan daging tikus. Nah, kata Saifuddin Zuhri, saya tidak memikirkan rakyat memakan daging tikus, tapi bagaimana rakyat memakan ayam goreng. Nah, kan itu dibuat guyon jadi menarik gitu. Itu sisi beliau menghadapi komunis kan gitu. Di sisi lain beliau juga karena luas, jadi beliau itu tidak hanya mementingkan NU sebagai ormas beliau, tetapi juga ke ormas lain. Hubungan beliau dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu baik. Misalnya ketika kasus karya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu oleh seniman Lekra dituduh plagiat, justru beliau membela bahwa Buya Hamka tidak melakukan plagiat, dan itu disampaikan dalam koran yang beliau asuh ya, Duta Masyarakat. Padahal kan beliau NU, Buya Hamka Muhammadiyah. Jadi beliau kan melihat itu kebenaran, tidak melihat menang ormas mana itu kebenaran. Kemudian juga berikutnya itu kan Masyumi dibubarkan ya. Sementara kan NU tetap kan. Dalam perkembangannya kan organisasi underbau Masyumi seperti HMI mau dibubarkan juga oleh Soekarno. Tetapi Saifuddin Zuhri itu kan pasang badan. Kalau istilahnya kalau Bapak membubarkan HMI, saya akan mengundurkan diri. Jadi beliau memang berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran gitu.
Dan saya juga pernah baca mungkin ini perlu penelitian lebih lanjut. Jadi memang sejak di Banyumas sendiri beliau kan sudah bertemu dengan Jenderal Sudirman, kan Muhammadiyah latarnya. Hal yang menarik tadi berarti beliau membuat buku itu bernuansakan penjajahan Jepang ya. Jepang juga ketika melawan Belanda, melawan PKI. Lalu kenapa berarti yang membuat orang-orang Jepang tertarik itu adalah bagaimana orang-orang pengen mengenal kondisi penjajahan Jepang pada saat itu, ya, atau Saifuddin Zuhrinya yang menurut orang Jepang menarik, pemikiran dia atau nuansa Jepangnya? Nah itu tadi itu perlu lebih lanjut. Yang ini bisa jadi memang orang Jepangnya yang proaktif, karena tahun 2015 ketika kami melakukan inventarisasi di Yayasan Saifuddin Zuhri, jadi sebetulnya karya-karya beliau yang lengkap itu katanya adanya di Jepang. Iya makanya, karena banyak banget penulis Indonesia yang sebenarnya punya manuskrip sendiri kan. Kenapa orang Jepang tertarik untuk membaca tentang kisah Saifuddin Zuhri? Apakah ada sesuatu yang spesial di buku itu? Ya spesialnya diantaranya karena di situ kan ada sejarah penjajahan Jepang juga di Indonesia. Jadi mereka sebenarnya ingin tahu kan bagaimana dulu leluhur mereka. Jadi lebih seperti itu ya. Nah kalau pemikiran Saifuddin Zuhri untuk saat ini, bagaimana cara yang mungkin sudah diteliti oleh Kementerian Agama sendiri, bagaimana cara bisa mengaplikasikan pemikiran-pemikiran itu ke dunia digital seperti sekarang dan kepada anak-anak muda milenial seperti sekarang? Ya bisa diantaranya dengan dalur ini memperkenalkan kembali bahwa misalnya pada zaman awal-awal Saifuddin Zuhri menjadi Menteri Agama, itu kampus IAIN itu baru satu. Di IAIN Jogja. Yang Jakarta Sunan masih Kalijaga. Ya. Nah, yang Jakarta masih cabang. Dalam perkembangannya berdiri 9 kampus IAIN gitu ya, yang sekarang jadi UIN. Kemudian juga disematkan nama-nama Wali Songo, nama-nama pejuang daerah kan. Saya tidak tahu seberapa banyak orang UIN atau alumni UIN sekarang yang tahu sejarahnya kan gitu. Nah, jadi karena itu bisa mulai jalur birokrasi ya dengan kampus-kampus UIN itu, terutama bagaimana mengenalkan kiprah dan karya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Apalagi sekarang misalnya bagi orang-orang cilik supaya tidak kenal menyerah, bisa menyentuh beliau kan gitu. Karena kiprahnya itu bukan secara nasional kan, tetapi juga internasional. Sebagaimana tadi buku beliau, guru orang-orang dari pesantren diterjemahkan ke bahasa Jepang. Dan di Belanda sendiri bagaimana? Apa animo masyarakat Belanda sendiri terhadap Saifuddin Zuhri? Apakah sama dengan yang di Jepang? Karena kan ada penjajahan Belanda juga kan di buku itu harusnya. Nah selama ini kami belum ada ya. Jadi kami baru melakukan inventarisasi karya beliau saja. Memang ya perlu penelitian lanjutan gitu. Yang jelas jadi yang menarik dari karya itu tidak sekadar tertulis. Juga tadi ya kamusnya 9. Bahkan di antara anaknya ada yang menjadi Menteri Agama. Itu luar biasa. Jadi berkesinambungan gitu. Kemudian juga dalam konteks sekarang sebetulnya karya yang baru kami ketahui ya, karena dari Yayasan Saifuddin Zuhri itu kami dapat clipping. Sebetulnya karya beliau itu ada 21. Tapi yang kami peroleh di yayasan itu hanya ada 12. Kemudian di buku putranya Pak Lukman Hakim Saifuddin mencantumkan 11 karya beliau itu. Ini kan sebenarnya ada 21 di clipping itu. Nah, berdasarkan petugas di Yayasan Saifuddin Zuhri katanya banyaknya malah di Jepang kan gitu. Itu belum dilakukan penelusuran. Jangan sampai hilang dan yang menikmati malah tetangga sebelah. Kalau itu kan sebenarnya bukannya Kiai Saifuddin Zuhri saja, banyak ulama. Banyak buku-buku yang lain. Saya dari Sukabumi kan karya Kiai Sanusi itu banyak di Belanda kalau mau. Berarti bisa dibilang bahwa yang bisa generasi muda ambil untuk sosok Kiai Haji Saifuddin Zuhri adalah bagaimana perjuangan beliau dari wong cilik itu untuk bisa meraih posisi di mana dari orang yang nobody menjadi somebody gitu ya. Berarti seperti itu ya. Dan kenapa Saifuddin Zuhri tidak terlalu terdengar sebagai tokoh bangsa di Indonesia, Pak? Mungkin banyak yang generasi muda yang memang belum paham apakah langkah-langkah Kementerian Agama selain untuk meneliti buku mereka dan bagaimana cara memperkenalkan kepada generasi muda tentang beliau? Apakah nanti bisa difilmkan ataukah bagaimana? Ya masalahnya jadi memang tadi masalah itu kan masalah masa ya. Beliau kan menteri di zaman Orde Lama pas berakhir kan. Kemudian mungkin di zaman Orde Baru agak mulai tidak banyak dikenal. Tapi dengan putra beliau menjadi menteri
mulai dikenal lagi. Tapi sebetulnya zaman Orde Baru juga itu ada karya beliau yang terakhir, yaitu judulnya Berangkat dari Pesantren. Jadi lebih lengkap dari tadi buku Guruku Orang-orang dari Pesantren. Kalau Guruku Orang-orang dari Pesantren kan hanya sampai beliau menjadi anggota DPR. Kalau Berangkat dari Pesantren itu jadi istilah penjelasan buku Guruku Orang-orang dari Pesantren sampai beliau kira-kira setengah tahun sebelum wafat. Itu bukunya tebal, bahkan dinobatkan sebagai penerima penghargaan buku kategori sosial humaniora dari Kemdikbud. Apa esensi dari buku itu yang mungkin berupa pemikiran yang sangat bisa di bold? Ya, jadi dari buku itu kita bisa mengenal pemikiran-pemikiran KSPD Juhri dari yang sudah beliau tulis itu ya. Dan juga jadi lagi-lagi beliau mengenalkan spirit pesantren. Makanya beliau ketika menyebut itu bukan meninggalkan pesantren, tetapi berangkat dari pesantren. Kata beliau, alam kampungnya ditinggalkan, alam pemandangannya ditinggalkan, tetapi alam pesantren tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi saya dari kampung ini bukan meninggalkan kampung, tapi berangkat dari pesantren. Sampai beliau kan kemana-mana kan gitu. Ya, jadi memang berkesan sekali. Ya, sangat berkesan. Aroma itu pesantrennya. Menarik kalau memang buku itu dibukukan gitu. Karena bukan juga sisi-sisi bagaimana beliau itu walaupun Menteri Agama tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan yang sifatnya keluarga atau pribadi. Misalnya waktu itu ada adik iparnya ingin menjadi petugas haji. Adik iparnya itu kan pernah di Hizbullah ya, ikut berjuang. Kurang lebih ya kata Kiai Juhri, kamu itu berhak karena ikut berjuang hingga Indonesia merdeka. Tapi satu yang kamu tidak bisa itu, kamu adik ipar saya. Jadi nepotisme itu ya saya paham, berarti beliau tidak mau mempunyai kepentingan ganda ya. Jadinya sebutnya berhak kan profesional, konflik interest itu, ya kan? Dia adik iparnya itu ikut berjuang. Cuma kan kesannya nanti apa kata orang. Iya, apa kata orang. Gitu. Jadi KSPD memang terlatih, walaupun umumnya di kalangan pesantren itu kan tidak biasa berdebat. Nerimo, diam, biasanya guru, tapi ada keunikan. Jadi beliau itu biasa berdebat, terlatih. Tidak hanya dengan Aidit, bahkan dengan adik ipar sendiri kan lebih berat sebetulnya dengan saudara. Tapi beliau mampu melakukan itu. Bahkan beliau juga ketika sudah tidak menjabat Menteri Agama, itu beliau di antara usaha itu dagang beras. Dagang beras. Bahkan itu lama tidak diketahui oleh anak-anak dia. Sampai segitu. Makanya beliau itu pernah mendapat penghargaan dari KPK. Orang yang jujur. Ya, juga bersama diantaranya atau polisi Hugeng ya kalau tidak salah. Jadi ya teladan bagi bukannya generasi milenial, bagi semua. Bahwa sebenarnya menjadi birokrat ya ternyata ada yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hidup dan nilai-nilai keagamaan ya. Jadi banyak yang wawasan beliau. Sekarang misalnya kasus Palestina. Justru buku pertama beliau yang baru kami ketahui itu memang tentang Palestina. Tentang apa itu? Bukunya itu berjudul Palestina dari Zaman ke Zaman yang ditulisnya 1947 saat beliau berusia 28 tahun ya. Tetapi diterbitkannya 27 ya, diterbitkannya tahun 1948. Di buku Palestina dari Zaman ke Zaman itu misalnya ya beliau mengutip bagaimana Palestina pada masa zaman Sayyidina Umar. Itu disebut misalnya gereja dilindungi gitu kan, hingga turun-temurun hingga ke Khalifah Harun ar-Rasyid juga bersahabat dengan raja yang muslim gitu kan. Berarti memang beliau terinspirasi mungkin dari situ kan beliau tidak hanya dengan yang beda ormas, juga beda agama. Pengetahuan beliau terhadap tidak hanya nilai-nilai secara nasional, tapi beliau juga peduli dengan Islam di luar sana ya. Salah satunya Palestina. Nah, bagaimana hubungan beliau sendiri terhadap Soekarno dan juga Soeharto pada saat itu? Jadi memang beliau tuh akrab dengan Soekarno gitu. Karena ada dialog-dialog yang sepertinya juga jadi ilmu buat kita generasi sekarang. Misalnya waktu itu Soekarno ingin agar di depan istana itu selain ada masjid juga ada gereja. Tapi kata Kiai Juhri, kan beliau pernah ke Vatikan. Pak, kalau di Vatikan ada masjid tidak? Tidak ada. Gitu. Kemudian juga
Bung Karno dengan Ki Saifuddin itu pernah ngobrol tentang sejarah Istiqlal. Bung, dulu tuh apa? Dulunya tuh yang sekarang tanah dipakai untuk Masjid Istiqlal. Ya masing-masing mungkin beradu wawasan kan, saling tukar pikiran. Kata Ki Saifuddin itu dulunya itu benteng Belanda kan. Kata Bung, bukan, dulu tuh ada masjid tapi yang dihancurkan Belanda. Kita dirikan lagi masjid Istiqlal. di atasnya itu, Istiqlal itu. Jadi kan begini, ketika pendirian rumah ibadah itu harus lihat ini kan, mayoritas, minoritas jumlah penduduknya. Oh, oke. Mungkin gitu. Oh, Pemikirannya oke. ke situ. Pemikirannya lebih ke sana. Bahkan Ki Saifuddin juga membawanya bukan hanya itu. Kan dulu Belanda juga pernah mendirikan istana Bogor. Dia hanya mendirikan gereja. Tidak mendirikan masjid. Gitu. Oh, Jadi oke. kontaknya di situ. Berarti memang dia menempatkan segala sesuatu di tempatnya dan di konteksnya dan sesuai dengan kontennya ya Pak ya. Iya. Dan berdasarkan kepada nilai-nilai luhur dan keagamaan yang didapat dari pesantren. Dari pesantren. Jadi pesantren itu sangat membekas banget di hidup beliau ya. Iya. Ya karena itu makanya di buku Berangkat dari Pesantren yang memang buku puncaknya beliau ya. Yang merangkum baik sejarah hidup maupun karya-karyanya itu buku non fiksi ya berarti ya. Memang ya, mereka membuat non fiksi tentang yang beliau sendiri. Autobiografi ya, gitu. Kalau Buya Hamka kan ada buku fiksinya. Dikemas autobiografi gitu. Jadi ya beliau misalnya bagaimana ketika mengeja ngaji sorogan kitab Ta'limul Muta'alimnya misalnya dengan terjemahan Utawiiku dalam bahasa ada Jawa. quote-quote-nya yang quote-quote yang mungkin bisa dipenggal atau dikutip dari beliau yang mungkin Bapak ketahui gitu. Tentu kalau meneliti tentang sosok beliau pasti keluarga juga pasti akan dilibatkan ya Pak ya. Ada quote-quote tertentu yang mungkin bisa menjadi salah satu guidance untuk anak-anak muda gitu tentang nilai-nilai hidup beliau. Ya mungkin diantaranya yang menjadi judul buku beliau misalnya agama unsur mutlak nation building gitu. Agama unsur mutlak pembangunan bangsa. Ya, Oke, gitu, itu setuju sekali. Ya judul-judulnya sebetulnya kan sebenarnya udah ini ya. Judul-judul bukunya itu kayak guruku orang-orang dari pesantren, berangkat dari pesantren. Itu kan sebetulnya untuk menunjukkan agar alumni pesantren yang dulu dianggap kolot terbelakang dan juga ya tadi ya sebenarnya Ki Saifuddin Zuhri itu udah visioner gitu. Jadi beliau juga ini kan Nusantara ini unik di dunia. Tidak ada di negeri-negeri lain Nusantara yang 17.000 pulau, beda suku, beda bahasa, tapi bisa menyatu dalam wilayah. Nah, dalam pandangan Ki Saifuddin Zuhri, di antara mereka jasa-jasa ulama dulu yang menyamakan Islam dengan damai. Kita bisa baca dalam karya beliau sejarah bangkitnya Islam di Indonesia dan perkembangannya gitu. Karena itu waktu saya dan teman-teman di Litbang tahun 2014 ke Jerman itu ada audiensi dengan Menteri Negara Bagian Jerman, Profesor Alexander Lorz. Jerman itu kan kurang lebih 50 tahunan dia misah ya. Satu daratan, satu bahasa, satu suku. Jerman Barat, Jerman Timur. Kemudian menyatukan. Mereka bersyukur sekali. Bagaimana dengan kita? 17.000 pulau, suku bahasa tapi bisa menyatu. Harusnya kita bangga dengan itu ya. Ya, dengan persatuan. Nah, kira-kira ada nggak Pak kebijakan beliau atau mungkin buah pemikiran beliau yang bisa yang masih tetap bisa dipertahankan sampai sekarang? Iya. Baik untuk bernegara maupun untuk hidup bermasyarakat. Nah, justru itu dengan Pak Lukman Hakim Saifuddin itu menjadi menteri, justru jadi terrevitalisasi lagi pemikiran beliau. Kan kalau beliau katakanlah tadi judul bukunya itu atau jargon lah misalnya agama unsur mutlak nation building gitu. Ini jadi sama Pak Lukman itu kan dibaca, apalagi kan beliau di buku Berangkat dari Pesantren itu juga suka nganterin Ki Saifuddin Zuhri, suka nemenin sebelum tidur. Pasti banyak kan ya. Jadi ketika Pak Lukman Saifuddin menjadi menteri, beliau itu memunculkan program ini moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu bahwa kita beragama itu masih moderat, tidak ekstrim, baik ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu ya. Tapi moderat tadi jadi pertengahan lurus tapi di atas kebenaran. Bisa jadi program moderasi beragama yang dimunculkan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin itu ya terinspirasi baik oleh karya-karya ayahnya maupun oleh
kiprahnya Oke, itu. tetap dilanjutkan oleh beliau sebagai pewaris tongkat estafet ya. Iya. Dan mungkin juga bisa diaplikasikan oleh anak-anak muda seperti Iya. saya dan teman-teman di luar sana Iya, gitu. iya, iya. Oke, terima kasih banyak Pak, sangat menarik banget bisa mengenal sosok Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan mungkin nanti kita bisa berdoa semoga sosok beliau bisa diangkat di layar lebar sehingga orang lebih banyak lagi mengenal pemikiran-pemikiran beliau ya. Ya. Thank you banget untuk kedatangannya Pak Nurman dan sampai di sini podcast lektur kita tentang pemikiran Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ketemu lagi di episode lainnya. Assalamualaikum.